Doa dulu Ali. Bismillah. Kata Ali. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. direkam. Mohon direkam ya, direkam biar nggak hilang. Ya, baik. Direkam sama streaming di YouTube, Abi. Ya, ya udah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat TWG semuanya. Mendengar suara saya ya? Yang dengar coba angkat jempolnya. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Kita bertemu lagi siang ini dalam kajian rutin bersama Abi Amir Faisal Fat, yang pada siang ini nanti kita akan sampai pada surat Al-Asr. Alhamdulillah Abi Amir sudah hadir. Langsung saja kepada Abi Amir Faisal saya persilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Sahabatku semua, rahimakumullah, wabil khusus para pengusaha penghafal Al-Quran PPQ yang kali ini hadir secara khusus untuk belajar tafsir Al-Quran. Kita alhamdulillah dengan kesabaran kita sudah sampai pada surah Al-Asr. Nggak nyangka-nyangka ya, kita berjalan terus setiap pekan ketemu sekali. Alhamdulillah. Sekalipun hanya sekali, tapi karena waktu berjalan, kita selalu menyempatkan untuk duduk sejenak mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini bermakna kalau kita bersama Allah. Dan ilmu yang paling bermakna adalah ilmu Allah. Kalau ilmu karangan manusia itu semua hanyalah eksperimen, percobaan, tidak bisa memberikan jaminan. Tapi kalau ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah final dan memberikan rasa aman dan meyakinkan. Makanya kata Allah, iyattabi'un ladzon. Orang-orang yang tidak beriman, yang tidak ikut Allah, mereka hanya ikut perkiraan-perkiraan. Menurut saya begini, menurut saya begini. Saya kira begini, saya kira begini. Begitu pernyataan orang-orang yang tidak ikut Allah. Hanya ikut perkiraan-perkiraan. Tidak bisa memberikan jaminan. Yang bisa memberikan jaminan hanya Allah. Jadi ketika ikut Allah, pasti terjamin. Makanya tidak ada ilmu yang lebih final daripada Al-Quran. Jadi kalau kita sudah menimba dari Quran, itu sudah ilmu yang final. Ilmu yang tidak mungkin bisa di otak-atik lagi dah. Karena itu satu keberuntungan, sekalipun kita sama-sama sibuk, kita masih menyempatkan diri untuk bisa mencari ilmu secara terus-menerus. Kita telah sabar. Masih ingat saya ketika kita pertama mulai, kita nyoba-nyoba itu. Bisa bertahan nggak ya? Bisa bertahan nggak ya? 1 juz aja gitu. Alhamdulillah sampai sekarang kita terus bertahan setiap pekan. Mas Jos ngingetin terus gitu. Alhamdulillah. Ini suatu nikmat yang besar bahwa kita dimudahkan belajar ilmu Al-Quran. Apalagi kita sudah belajar juz 30. Ini kenikmatan yang luar biasa. Makanya bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberi kesempatan untuk terus ngaji. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, insya Allah.
Kalau ingin tahu hidup kita berkah, adalah kita dimudahkan mencari ilmu. Maksudnya ilmu Allah, ilmu Al-Quran. Ini tanda keberkahan. Jadi ketika kita sudah merasa senang, merasa bahagia, merasa bangga dengan ilmu Allah, tanda bahwa kita akan berkah. Karena di situ ada pahala. Nah, ini ada hubungannya apa yang saya sampaikan ini dengan surah Al-Asr. Jadi teman-teman semua, suatu hari Imam Syafi'i bercerita, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran, dan Allah hanya menurunkan surah Al-Asr, ini sudah cukup menjadi bekal masuk surga. Jadi surah Al-Asr ini kandungannya itu sudah mewakili isi Quran. Jadi kalau kita ingin masuk surga, pastikan bahwa kandungan surah Al-Asr sudah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini ringkasannya. Ringkasan isi Quran. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah menjalankan nih pointer-pointer yang ada dalam surah Al-Asr, sudah aman insya Allah. Nah, mengapa kok begitu Imam Syafi'i mengatakan itu? Sebab di pembukaan surah Al-Asr, Allah bersumpah dengan zaman. Wal asr. Demi masa. Jadi dalam kata masa ini artinya ada sejarah. Jadi seakan Allah mengatakan demi sejarah, demi masa yang manusia lalui. Sepanjang sejarah. Nah, tentu kalau Allah yang bersumpah, berarti Allah mengetahui isi sejarah itu. Isi masa itu apa? Ternyata, saudaraku rahimakumullah, kata Allah, aku tahu, aku benar-benar tahu, aku melihat langsung. Karena Allah yang punya makhluk semua ini. Dan Allah ada sebelum adanya masa. Jadi masa ini ada setelah Allah menciptakan makhluk. Allah ada sebelum adanya masa. Allah melihat langsung peristiwa demi peristiwa. Allah menyaksikan langsung sejarah demi sejarah. Allah melihat langsung dari tahap demi tahap. Allah tahu apa yang terjadi pada manusia. Makanya Allah bersumpah dengan masa. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Kata Allah. Aku menyaksikan bahwa semua manusia sepanjang sejarah itu, sepanjang masa itu, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, semua manusia celaka. Nggak ada yang selamat. Nggak ada yang sukses. Semua gagal, kata Allah. Ini Allah yang berfirman. Allah yang memastikan bahwa semua manusia gagal. Tidak ada yang sukses. Bahwa apa yang dicapai manusia sepanjang sejarah itu menurut Allah gagal. Bukan sukses. Jadi mereka berhasil seperti kaum Ad membangun rumah-rumah yang tinggi menjulang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kata Allah, kaum Ad berhasil membangun rumah-rumah tinggi menjulang. Belum ada kaum yang berhasil seperti kaum Ad, gak ada. Dari segi materialisme, hebat. Tapi kata Allah gagal, itu gagal. Kaum Samud yang berhasil melubangi batu gunung yang jadi menjadi istana. Batu gunung yang cadas menjadi istana. Dia bisa membuat rumah-rumah kokoh. Karena dengan cara melubangi batu-batu gunung. Menjadi rumah-rumah mereka. Kata Allah itu gagal juga. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Semua manusia gagal. Celaka, rugi. Kaum Fir'aun yang berhasil membangun piramid. Wa fir'auna dzil autad. Gagal juga kata Allah. Perhatikan. Jadi di sini ada definisi sukses dalam surah Al-Asr. Yang sekaligus oleh Allah diberi caranya.
Jadi sukses itu kata Allah bukan di materialisme, bukan. Innal insana lafi khusr. Manusia semua rugi, celaka. Fir'aun, Samud, Ad, semua gagal kata Allah. Kenapa? Karena mereka menjadikan materialisme sebagai ukuran sukses. Akhirnya apa? Akhirnya mereka hidup dalam pertarungan. Alladzina taghaw fil bilad. Nah, di setiap negeri yang menjadikan materialisme sebagai tolak ukur sukses itu, akhirnya terjadi pertarungan. Mereka berbuat taghaw, berbuat menyimpang, korupsi, mm, menipu, berbohong, riba, semua dilakukan. Alladzina taghaw fil bilad. Akhirnya apa? Di negeri itu banyak kerusakan. Fa'aksaru fihal fasad. Di negeri itu banyak kerusakan. Makanya kata Allah, apapun pencapaian mereka, apapun megahnya kota-kota mereka, apapun hebatnya negeri mereka, maka Allah hancurkan negeri itu. Fa'aksaru fihal fasad. Karena negeri itu banyak kerusakan-kerusakan. Situ banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak perzinaan, banyak maksiat. Mengapa? Karena begini, biasanya di negeri yang banyak beredar harta haram, di situ akan banyak kerusakan. Akan banyak perzinaan, banyak penipuan, banyak kebohongan. Pasti itu. Kata Allah, alladzina taghaw fil bilad fa'aksaru fihal fasad. Jadi, setiap ada tindakan taghaw akan sejajar dengan al-fasad. Perhatikan. Jadi, kalau dalam bahasa matematika, nih, taghaw sama dengan fasad. Nih, taghaw plus fasad sama dengan azab. Perhatikan. Alladzina taghaw fil bilad taghaw. Plus fasad. Fa'aksaru fihal fasad. Sama dengan azab. Fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Itu. Makanya kata Allah gagal. Karena Allah pasti mengadab, pasti menghancurkan negeri itu, pasti Allah menggagalkan negeri itu. Allah nggak peduli entah negeri itu indah, entah negeri itu banyak gedung-gedung tinggi menjulang. Seperti Allah kirim tsunami ke Tokyo, Allah kirim tsunami di mana-mana. Silahkan manusia memperindah kotanya. Tapi kalau sudah nggak ikut Allah, sudah siap-siap diadab. Alladzina taghaw fil bilad. Plus, fa'aksaru fihal fasad. Sama dengan, fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Nah ini makna innal insana lafi khusr. Bahwa manusia merugi. Lalu kata Allah apa? Kalau kamu ingin selamat, ingin sukses, lakukan 4 hal ini. Pertama, illal ladzina amanu. Harus kamu punya iman. Illal ladzina amanu. Yang kedua, wa amilus solihat. Buktikan iman dengan amal soleh. Yang ketiga nih. Ini yang paling penting. Ini yang banyak orang nggak kerjain. Saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bil haqq. Ini yang berat. Mengapa para ustadz dimusuhin? Mengapa para ulama dibunuh? Mengapa para nabi dibunuh? Yahya dibunuh. Jadi waktu itu Nabi Yahya sedang beribadah di mihrab. Tiba-tiba datang pasukan, langsung menggorok lehernya dan kepalanya diletakkan di nampan dan langsung diserahkan ke raja. Ini raja kepala Nabi Yahya. Karena ketika itu sehari sebelumnya raja minta agar dihalalkan menikah dengan ponaan. Nabi Yahya berkhutbah. Haram hukumnya dalam syariat Allah menikahi ponaan. Karena raja ini jatuh cinta kepada ponaannya, dipaksa Nabi Yahya untuk menghalalkannya. Nabi Yahya tetap bertahan. Jangan, ini hukum Allah. Digorok lehernya. Dijadikan mahar, ini maharnya. Perhatikan. Jadi ada manusia sombong ingin mengubah hukum Allah. Makanya ulama dimusuhin. Para nabi dimusuhin. Itu biasa. Kenapa? Karena ada kerja ulama wa tawasaw bil haqq. Saling menasihati dengan kebenaran. Nah, ini yang berat. Ini tugas para ulama. Saling menasihati dengan kebenaran.
Ya jangan heran kalau Ustaz Abdul Somad dipersulit, dimusuhin, dicerca, Syekh Ali ditusuk kemarin. Ya itu sudah menjadi apa ya, menjadi sunnatullah. Sudah, ya Allah, benar-benar alhamdulillah saya barusan pas mau khutbah Jumat nih, alhamdulillah saya dijaga, dikawal oleh polisi alhamdulillah, eee, dan alhamdulillah sekarang saya pulang dengan aman insyaallah, mudah-mudahan Allah menjaganya. Jadi teman-teman semua, ini kenapa ada tugas menasihati, saling menasihati. Makanya kita berkumpul begini ini kesempatan kita saling menasihati. Wa tawasau bil haqq. Itu yang pertama. Bil haqq ini harus ada ilmunya karena kita belajar ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis ini semuanya dalam rangka wa tawasau bil haqq. Jadi bukan sekedar saling menasihati dalam ya hati ke hati bukan, tapi di sini bahwa kita ada pijakan ya, ada pijakan kebenaran. Wa tawasau bil haqq. Jadi belajar ilmu, kita belajar memahami kandungan fikih, kandungan hadis, ya, wa tawasau bil haqq. Nah, kita belajar tafsir ini sekarang dalam rangka wa tawasau bil haqq juga. Nah, biasanya teman-teman semua, ketika sudah tertancap dalam jiwa pemahaman kebenaran dalam jiwa, kita punya ilmu, kita sudah benar-benar meyakini dengan yakin bahwa masing-masing amal yang kita kerjakan ini sudah berdasarkan ilmu wa tawasau bil haqq, maka biasanya ada ujian. Jadi, kenapa? Karena setan tidak mau kita ikut kebenaran. Karena itu mengapa ulama dimusuhi? Karena setan tidak mau ada orang ikut kebenaran. Setan maunya semuanya orang sesat. Setan maunya tidak ada orang ikut ulama. Setan maunya semua orang ikut perkiraan-perkiraan, tidak mau ikut kebenaran. Jadi kita akan dihalangi terus supaya tidak mencari ilmu. Jadi kita mencari ilmu ini dalam rangka supaya kita wa tawasau bil haqq. Kita mengikuti kebenaran, kita memahami ilmu yang benar, itu sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu saja Ya, putus. Tapi kita dengan ilmu. Jadi teman-teman bersungguh-sungguh dengan seyakin-yakinnya bahwa kita tidak akan pernah menyerah. Tawasau bil haqq. Kita bertahan dalam ketaatan kepada Allah wa tawasau bil haqq. Nah, biasanya teman-teman ketika kita dalam kondisi taat kepada Allah, iman kita meningkat, ilmu kita bertambah, ketaatan kita bertambah, amal soleh kita bertambah. Mengapa kok tawassul bil haq ini disebutkan oleh Allah setelah iman dan amal soleh? Sebab begini, iman dan amal soleh ini ibarat pohon. Jadi dia ibarat pohon. Jadi dia ibarat pohon. Dia butuh. Nah, siramannya itu apa? Siramannya adalah tawasi, saling menasihati. Jadi siraman pohon iman ini, siraman pohon amal soleh ini saling menasihat. Tapi menasihatinya itu bukan sekedar hati ke hati, menasihati itu berdasarkan ilmu wa tawasau bil haq.
Itu. Jadi dalam Al-Qur'an, teman-teman semua, Allah seringkali mengumpamakan dengan pohon, ya. Misalnya ya, Allah menyebutkan, wa masalu kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibah. Daraballahu masalan kalimatin thayyibah ka syajaratin thayyibah. Ada sebuah perumpamaan kata Allah dari sebuah kebaikan, dari sebuah keimanan, dari sebuah amal soleh itu semua diumpamakan oleh Allah ka syajaratin thayyibah. Ka syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Nah, pohon yang baik ini gimana? Pohon yang baik adalah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi akarnya menghunjam ke bumi, akarnya menghunjam ke bumi. Dan karena dia menghunjam ke bumi, disiram dengan pohon iman, disiram dengan pohon iman, ya. Jadi ya, benar-benar colokan ini, ya, colokan itu baterai. Ya. HP di depannya. Ya. Maaf teman-teman sebentar ada nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan iman dan amal soleh ini seperti pohon. Dia harus disiram, dan siramannya itu adalah saling menasihati. Harus ada seminggu sekali. Harus ada. Nggak bisa kalau kita berjalan terus, nggak bisa. Harus ada seminggu sekali kita duduk, belajar, harus ada. Nah, ini namanya watawasaw bil haq. Makanya Allah didahulukan. Al-haq nih, di dalamnya ada ilmu, ada panduan hidup, ada ayat, ada nasihat, yang itu semua mengajak kepada belajar ilmu yang benar. Nanti insya Allah kita akan terus belajar, mudah-mudahan kita nanti akan belajar fikih, kita akan belajar hadis, akan belajar, pokoknya terus kita berjalan. Hidup, kita nggak tahu sampai kapan kita, pokoknya kita berjalan, kita berdagang, ya kita belajar. Belajar terus gini, seperti mobil. Berjalan terus, habis bensin, isi lagi. Habis bensin, isi lagi. Begitu seterusnya, kita berjalan terus, yang berhenti. Dan kita isi bensin. Nah ini, mencari ilmu ini adalah isi bensin. Inilah namanya watawasaw bil haq. Tapi ingat teman-teman, ketika sudah kita punya iman, amal soleh yang kokoh, dan selalu kita menjaga diri dengan ilmu, perhatikan nih, iman plus amal soleh plus al-haq sama dengan as-sabr. Terakhir, watawasaw bis sabr. Mengapa? Mengapa kok? Nih, perhatikan. Iman plus amal soleh plus al-haq sama dengan as-sabr. Kenapa kok as-sabr nilainya? Sebab tabiat hidup ujian. Kaya ujian, miskin ujian. Senang ujian, sedih ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Liyabluwakum, hidup ujian. Nah, ingat, semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin menerpa. Beda ujian orang kaya dengan ujian orang miskin. Beda. Kalau orang miskin, ujiannya ya sabar aja, dia nggak punya apa-apa. Tapi orang kaya ujiannya apa? Dia harus berjuang mencari orang miskin, membantu mereka. Kenapa? Karena dia akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Kalau dia nggak berbagi, Allah pasti Allah tagih nanti di hari kiamat. Kenapa kau nggak berbagi? Itu ujian orang kaya. Ujian ulama misalnya. Beda dengan ujian orang yang tidak alim. Kalau orang tidak alim ya biasa saja, dia hanya penting baca Quran, zikir, selesai. Tapi kalau ulama enggak. Dia harus mencari murid. Dia harus bikin pesantren. Kalau tidak mengajar, ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Kenapa kamu tidak mengajar? Aku sudah kasih ilmu. Makanya ini ada kisah teman-teman semua. Jadi ada seorang ulama, dia Masya Allah luar biasa. Ilmunya luar biasa. Entah karena kezaliman penguasa pada zaman itu, sang alim ini dipenjara karena fatwa-fatwanya dianggap tidak mendukung kerajaan. Dimasukkan sumur. Penjara di sumur. Coba perhatikan. Penjara di sumur. Nah, tapi dia merasa berpikir,
ilmuku banyak, gimana nih? Maka selama dalam sumur, dia minta ke muridnya agar dikirim lampu, dikirim kertas, dikirim pulpen. Dia nulis buku dalam sumur. Nanti muridnya kirim timba, masukin semua, diganti kertas baru. Dia nulis lagi. Sampai selesai. Sekarang buku ini dijilid, dicetak. Tahu nggak? Ini buku 30 jilid. Semua persoalan fikih dalam mazhab Abu Hanifah terkumpul dalam buku ini. Inilah buku Al-Fiqhus Sarakhsi. Fikih Sarakhsi. Karena yang mengarang Imam Sarakhsi. Imam Sarakhsi muridnya Abu Hanifah. Salah satu muridnya dalam mazhab Abu Hanifah. Salah satu ulama dalam mazhab Abu Hanifah. Dialah yang berhasil mengumpulkan ensiklopedi mazhab Abu Hanifah dalam sumur. Tahu nggak kenapa sebabnya? Dia takut ulama ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mengajarkan ilmu kamu? Nanti kalau dia tidak mengajarkan, dia akan ditagih oleh Allah. Seperti orang kaya, kenapa kamu tidak berbagi? Aku menagih kepada kamu sekarang, banyak orang lapar di sekitar kamu. Gitu. Jadi semakin tinggi sebuah pohon, semakin besarnya kencang hujannya. Apalagi dia sebagai menteri, sebagai presiden, sebagai pemimpin negara, itu ujiannya harus dia besar. Dan dikira dia aman-aman aja. Satu orang meninggal dunia di negeri itu, dia akan diminta pertanggungjawaban. Satu orang mati kelaparan, dia akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar sudah berhasil menegakkan keadilan, kesejahteraan. Sampai tidak ada seorang pun di zaman Khalifah Umar yang butuh zakat. Semua sejahtera di zaman Khalifah Umar. Umar ngecek ke rumah, nggak ada satupun yang butuh zakat. Petugas Baitul Mal kembali ke Baitul Mal dengan utuh harta itu. Nggak ada yang mau menerima zakat. Perhatikan. Sejahtera, aman. Di zaman Khalifah Umar. Masya Allah. Berulang kembali di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini dua Umar nih. Umar bin Khattab, ini kakeknya Umar bin Abdul Aziz. Jadi dua Umar inilah berhasil menjadi puncak emas, puncak keemasan Islam ketika itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang butuh zakat. Tapi apa terjadi? Habis salat maghrib, Umar menangis. Sampai membasahi tempat sujudnya. Sang istri Ummu Kulsum bertanya, "Ma bika ya Ummul Mukminin?" Kenapa wahai Ummul Mukminin? Ma yubkika, kenapa kau menangis? Alasta qad adalta, kau telah berbuat adil. Rakyatmu sejahtera. Kenapa kau menangis? Faqala Umar berkata, "Akhafu ayyas alani rabbi yaumal qiyamah." Aku nanti pasti ditanya oleh Allah. Ya Umar, wahai Umar, lima ma aslahta tariq fil Iraq. Ada sebuah lubang di sebuah jalan di Irak. Kenapa kau tidak perbaiki? Saqatul hisan bisabiha. Ada seekor kuda tergelincir karena lubang itu. Sampai pun kuda ditanya. Sampai pun burung-burung ditanya kenapa meninggal. Itu pemimpin. Pemimpin negara itu dia tanggung jawabnya. Makanya kalau kita mungkin terkagum-kagum ya. Kalau melihat di Eropa. Di musim dingin. Banyak para tim-tim kesehatan itu. Mereka menyelamatkan hewan-hewan yang kedinginan. Mereka memberikan selimut pada seekor anjing yang kedinginan. Itu mereka sudah mikir ke situ. Karena apa? Karena mereka sudah berhasil memikirkan rakyatnya. Nah, bandingkan kita di sini misalnya yang sekarang nyawa manusia aja nggak ada harganya. Ya, nyawa manusia ini sudah orang meninggal karena COVID ditertawain aja, aman-aman aja gitu. Padahal satu nyawa meninggal karena sebuah penyakit yang dia tidak selesaikan. Itu tanggung jawab dia di hari kiamat nanti. Ini saudaraku, semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar ujian. Ini makna watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bahwa setelah kamu beriman plus beramal soleh plus
Al-haq, ikut al-haq sama dengan as-sabr. Kamu akan diuji oleh Allah. Ujian-ujian. Semakin tinggi sebuah pohon, makin besar ujian kamu. Ya itulah makna penting dalam surah Al-Asr ini. Makanya benar kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa dengan mengamalkan ini sudah aman masuk surga. Kenapa? Karena iman bekal masuk surga. Amal soleh bekal masuk surga. Terus saling menasihati dan kebenaran bekal masuk surga. Ini tiga-tiganya ini otomatis sudah. Terus yang keempat, sabar. Saling menasihati dan kesabaran. Karena pasti ketika sudah di puncak sukses, di puncak iman, di puncak amal soleh, di puncak kebenaran, dia akan diuji oleh Allah. Kalau berhasil diuji, masuk surga. Kalau gagal dalam ujian. Ingat, ujian ada dua. Ujian dengan kesenangan, ujian dengan kesulitan. Saudara kita di Palestina sekarang diuji dengan kesulitan-kesulitan. Di Rohingya, ujian dengan kesulitan-kesulitan. Di Uighur, ujian dengan kesulitan-kesulitan. Nah, ada diuji dengan rasa aman, kita diuji dengan rasa aman. Saudara, ini semua ujian. Semua ujian. Ada orang, nih, saya teringat, Imam Masjidil Aqsa pernah berziarah ke Indonesia. Dia pas sholat subuh, diminta jadi imam. Dia kaget kok masjidnya kosong. Kalau di sini kamu aman. Masjid kosong. Dia kaget. Ya Allah, apakah seperti sejumlah ini orang Islam? Enggak. Ini semua orang Islam, Syekh. Loh, kok sedikit sekali? Kaget dia. Kata Syekh dia, ya Allah, kamu diberi rasa aman. Sholat di masjid kamu aman. Kenapa kamu tidak berlomba-lomba ke masjid? Di sana kami siap ditembakin, siap dibunuh di masjid, siap dibom di masjid. Kami datang, masjid penuh setiap 5 waktu sholat. Seperti sholat Jumat gak ada bedanya. Perhatikan, diuji dengan rasa aman, malah gagal. Mereka diuji dengan ancaman, mereka malah kuat imannya. Perhatikan. Jadi, kita harus sering bernasihat dalam kesabaran. Wa tawassaw bis-sabr. Sabar mentaati Allah. Ada 3. Sabar taat, sabar jauhi maksiat, dan sabar menjalani ujian Allah. Ini 3-tiganya. As-sabru at-ta'ah, as-sabru anil maksiyah, as-sabru al-bala. Harus kita sukses di sini. Kalau kita sukses di sini, 3-tiganya, kita aman. Kita masuk surga, insya Allah. Nah itulah teman-teman semua, soal asar ini pendek, tapi Masya Allah, kandungannya luar biasa. Berkata Imam Syafi'i, seandainya ini sudah jadi bekal, masuk surga seseorang. Sudah ikuti aja. Iman, amal soleh, hak, pastikan. Cari ilmu, jangan putus asa, jangan berhenti mencari ilmu. Teruskan mencari ilmu teman-teman semua. Kita akan sama dengan as-sabr. Dengan sabar, innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama orang yang sabar. Ya itulah teman-teman semua. Mohon maaf tadi ada semacam gangguan di jalan karena kita sambil naik mobil, sambil turun dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kita bisa ngaji. Insyaallah semuanya jelas suara saya. Semoga berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Abi Amir Faisal Fat yang atas tausiahnya siang ini tentang tafsir surah Al-Asr. Langsung tanya jawab ya Ustaz. Boleh. Baik teman-teman, silakan yang mau bertanya. Boleh di raise atau di chat. Kalau nggak ada ditutup aja nggak apa-apa, Abi. Ya. Oh ini ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Abi, izin bertanya, bagaimana cara mempertahankan iman yang kadang naik turun? Ya, ini pertanyaan memang sering berulang ya, sampai jadi pembahasan dari para ulama itu. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu naik turun. Turun naik. Itu biasa. Yazid naik, turun yanqus.
Jadi ada kaidah tuh. Dalam ilmu hadis juga para Imam Bukhari membahas tentang itu. Sampai memberikan judul al-iman yaitu iman itu naik turun. Yazidu bit ta'ah, naik dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, turun dengan dosa. Jadi kalau sudah berbuat dosa, ternyata bahwa iman turun. Kalau dia sedang mentaati Allah, iman naik. Kita sedang mencari ilmu nih sekarang nih, ini sedang naik nih. Ini sedang naik nih pasti nih. Pas kita mencari ilmu nih naik, sedang naik nih. Masya Allah, semangat sudah. Nah nanti ini, kalau sudah loyo, udah jauh dari majlis taklim, sudah jauh dari nasihat, sudah mulai turun. Nah itu. Jadi kalau dilihat sih mirip dolar lah. Ya, mirip dolar. Turun naik. Ya. Tapi jangan sampai turun terus ya. Itu bahaya kalau sudah turun terus. Ya kalau turun naik itu normal. Karena kalau naik terus jadi malaikat. Kalau turun terus bahaya itu. Ya sudah normal aja, turun naik seperti itu. Itu normal. Itu fitrah manusia. Jangan naik terus jadi malaikat tuh, sudah nanti levelnya lain lagi. Kalau turun naik ya sudah. Dulu sahabat juga begitu. Datang ke Rasulullah, wahai Rasul, kami ketika bersama engkau wahai Rasul, kami sudah kayak di surga dah. Iman kami puncaknya gitu. Tapi ketika kami pulang ke rumah wahai Rasul, kami bersama anak bisnis kami, bersama usaha kami wahai Rasul iman kami turun. Kata Nabi, sa'atun fasa'ah. Ya, itu normal. Ya, itu normal. Enggak usah kamu khawatir. Manusiawi. Yang bahaya ya kalau turun terus itu berbahaya. Caranya gimana? Caranya ada 3. Pertama, ya, as-suhbah sholihah. Ya, cari teman yang baik. Alhamdulillah kita sudah punya teman yang baik. Jadi yang pertama as-suhbah sholihah. Jadi kita cari sholihah. Kita cari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Ya, bentar ya, teman-teman. Saya lagi masang colokan. Ya. Oke, jadi as-suhbah baca kisah-kisah orang soleh. Jadi kayak saya nih misalnya, saya sama manusia biasa, saya punya juga. Kenapa saya selalu semangat? Karena saya selalu baca kisah sahabat. Jadi setiap saat nih di rumah saya ini di samping tempat tidur saya itu ada kitab namanya kitab kisah-kisah sahabat. Itu ngecas banget tuh kalau sudah baca kisah mereka. Jadi kita tuh benar-benar diingatkan terus perjuangan mereka, masya Allah. Jadi selain baca Quran, kita baca Quran, tapi juga ada kisah-kisah yang perlu kita baca. Jelas itu Quran adalah penguat iman kita, tapi butuh kita baca kisah para sahabat sehingga kita menjadi lebih kokoh lagi. Itu caranya. Oke? Baik, ada lagi ya, Bi? Dari Ibu Endah Anak Ya, Eka. silakan. Silakan Ibu Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Abi. Saya Bu Endah dari Blitar, Abi. Alhamdulillah sekarang saya sudah semakin membaik, semakin sehat, Abi. Yang kemarin kena COVID itu. Nah, pertanyaan saya, Abi. Ya, tadi kan Abi jelaskan bahwa dari iman, amal, dan saling mengingatkan, kemudian sampai pada kita akan dicoba oleh Allah. Apakah yang mau saya tanyakan, seperti saya kemarin sakit kena corona itu, yang COVID itu, Abi, apakah ini juga merupakan salah satu cobaan dari Allah untuk saya? Dan insya Allah, Abi, sampai hari ini saya berupaya terus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan terus terang aja, sampai hari ini saya belum bisa. Maksudnya begini, saya masih teringat saya ketika merasakan seolah-olah saya ini mengalami sakaratul maut. Rasa itu masih ada, Abi. Masih sering teringat gitu. Dan ketika saya teringat seperti itu,
Saya bersyukur sekali ya Allah, karena Allah masih mengizinkan nafas ini masih bisa saya ambil. Dan nafas ini bukan saja sebuah keberkahan, Abi, tapi menurut saya ini adalah sebuah tanggung jawab. Nafas ini, sisa umur saya ini harus saya pertanggungjawabkan kepada Allah. Gitu. Jadi saya tanya ke Abi, bagaimana supaya saya tetap istiqomah untuk mempertanggungjawabkan nafas yang Allah berikan kepada saya. Iya, itu pertanyaan saya, Abi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi alhamdulillah, makasih ya Bu Endah. Jadi kami selalu mendoakan Bu Endah, para santri mendoakan Bu Endah juga, Mas ngingetin, Abi tolong doain untuk Bu Endah gitu. Alhamdulillah semua kita para santri juga selalu mendoakan di sini di pesantren. Dan saya cerita kepada teman-teman bahwa ini teman-teman Abi seperjuangan untuk membangun pondok. Saya bilang ini teman-teman, masya Allah, kita doakan yuk gitu. Jadi semua alhamdulillah para penghafal Quran di sini mereka bahagia, insya Allah teman-teman nggak sia-sia ya, karena yang teman-teman bantu itu para santri penghafal Quran di sini. Mereka setiap hari menghafal Quran dan insya Allah mereka nanti akan menyambut kita dan membawa mahkota insya Allah di surga. Karena mereka hanya menghususkan diri untuk menghafal Quran dan insya Allah Bapak Ibu teman-teman semua telah perhatian sama mereka, peduli sama mereka. Dan terus terang mereka itu berterima kasih sama semua sahabat pengusaha penghafal Quran yang telah menyisihkan infaknya untuk bangun masjid mereka, untuk membantu mereka semuanya. Insya Allah mereka mendoakan semua. Jadi Bu Endah, insya Allah Bu Endah diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan sisa hidup ini. Dan ini pelajaran bagi kita semua bahwa kita yang sehat-sehat ini harus merasakan seperti Bu Endah juga, bahwa kita bersyukur diberi sisa hidup ini gitu. Jadi karena kita merasakan yang sama, maka kita jangan sia-siakan nih. Jadi 1 detik itu mahal, ya 1 detik itu mahal banget. Jadi 1 detik ini mahal, benar mahal. Kita itu kalau baca Quran per detik itu berapa huruf kita selesai? Per detik berapa huruf? Jadi kalikan coba 700 kali lipat gitu, per huruf itu. Itu luar biasa pahalanya. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang tersisa ini. Tapi alhamdulillah kita berkumpul bersama-sama. Alhamdulillah kita saling menasihati. Saya syukur sekali. Jadi kita bukan hanya berusaha mencari nafkah. Kita bukan hanya berjuang untuk mencari nafkah, tapi kita juga berjuang saling membantu di antara kita, saling menyelamatkan di antara kita. Ini yang indah sekali. Mengingatkan kepada para sahabat yang dulu juga begitu. Jadi di antara sahabat ada yang sukses dagangnya, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Ada yang setengah-setengah biasa saja, seperti Abu Bakar, Utsman, itu tidak setinggi levelnya itu penghasilannya setinggi Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, enggak, karena sudah jauh. Tapi Abu Bakar Siddiq biasa saja di tengah-tengahnya. Ada yang hanya cukup untuk hidup, ada gitu. Nah, Nabi tuh ngumumin tuh ketika ada sebagian sahabat yang butuh bantuan, Nabi ngumumin siapa yang berinfak langsung gitu. Nah, langsung berdiri Abdurrahman bin Auf. Saya wahai Rasul, berapa? 100 unta. 100 unta itu sama dengan 4 miliar sekarang. Gitu. Terus siapa lagi? Utsman berdiri. Berapa Utsman? 100 unta juga gitu. Siapa lagi? Utsman berdiri lagi. Saya Rasul, berapa? 100 unta lagi. Jadi Utsman itu sekali berinfak tuh 4 miliar gitu. Karena dia Masya Allah. Sampai sekarang kan masih ada tuh rekening Utsman, masih ada. Wakaf Utsman masih ada. Itu yang menyelamatkan menjadi wakaf Ar-Rajhi itu ada rekening Utsman yang abadi. Jadi di situ yang membuat stabil
Karena ada rekening Osman yang terus mengalir, nggak pernah selesai, nggak pernah habis. Itu wakaf namanya, wakaf Osman, wakaf tunai Osman yang itu luar biasa mengalir. Masya Allah. Sampai sekarang rekening Osman masih ada. Nah, itu teman-teman semua. Jadi kita itu hidup yang penting tolong menolong. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi kita tolong menolong dalam kebaikan dan tidak tolong menolong dalam keburukan. Alhamdulillah kita dapat taatan terus. Insyaallah semua doa-doa yang kita panjatkan itu saling menguatkanlah di antara kita. Jadi Bu Endah sudah merasakan langsung dengan persahabatan kita ini, merasakan dengan kesamaan kita ini. Teruskan Bu Endah, sabarlah terus, insyaallah tolong menolong. Ini semua pesan-pesan di Mas Jos, semuanya itu menguatkan kita semua insyaallah. Semoga Allah berkahi insyaallah. Kami bahagia banget berkumpul dalam persahabatan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sampai di surga insyaallah. Terima kasih Mas Ipo telah mengajak Abi Amir selalu. Jadi Abi Amir selalu diajak oleh Mas Ipo dalam kebaikan-kebaikan yang Mas Ipo buka gitu ya. Sebab memang kita ini bersinergi memang. Ya Abi Amir hanya bisa ilmu agama, ilmu tafsir gitu. Nah Mas Ipo ini yang buka jalurnya aja gitu. Jadi dibuka. Yang kalau nggak dibuka saya nggak bisa masuk ke situ gitu. Alhamdulillah. Jadi saya bisa bergabung sama teman-teman di sini. Alhamdulillah itu semua tidak sia-sia. Nah, dengan ini kita insya Allah saling menguatkan, saling mengukuhkan sampai kita masuk surga. Semua yang tersisa dari usia kita ini adalah hadiah dari Allah. Ya, tadi dari Bu Endah telah mengingat kita. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Endah atas mengingatnya ini. Pokoknya ingat nikmat Allah, ingat barter kita untuk membalasnya. Apa kata para ulama? Ma ahbabta ayyakuna ma'aka fil akhirah if'alhu al-yawm. Apa yang kamu suka ingin kau bawa ke akhirat, kerjakan sekarang juga. Wa ma karihta ayyakuna ma'aka fil akhirah utrukhu al-yawm. Apa yang kamu tidak suka kau bawa ke akhirat, tinggalkan sekarang juga. Ya gitu. Semoga Allah berkahi insyaallah. Jadi mikir sebelum kita bekerja, Allah suka enggak? Kalau suka, kerjakan. Kalau ternyata ini Allah enggak deh. Udah jangan yang kerjakan. Gitu aja. Jadi sebelum berbuat, tanya dulu masing-masing. Kira-kira Allah suka enggak? Misalnya kita buka HP misalnya, nonton ini. Allah suka enggak kira? Kayaknya Allah enggak suka deh. Udah lewatin aja. Ini Allah suka enggak kira? Oh, Allah suka nih, ini ceramah nih. Yuk, dengarkan gitu. Ya gitu. Kalau ingin dengerin ceramah-ceramah Abi Amir di FAT TV ya, di FAT TV di YouTube atau di FAT Institute, itu silahkan. Jadi nanti di subscribe, like, and share. Ya, mendukung kita semua insya Allah. Makasih. Ya. Ada lagi ya di chat? Pertanyaan saya bacakan. Sangat penting. Paling penting. Sholat duhur dan sholat asar. Sama-sama penting. Nggak ada bedanya. Sama-sama ibadah. Gitu. Jadi kalau membaca Quran, pahalanya huruf per huruf dihitung. Kalau menghafal Quran, dia mengangkat ranking di surga. Jadi nanti di surga itu dia akan dikumpulkan para malaikat. Dan surganya paling tinggi. Jadi gitu. Masing-masing punya urgensinya. Ya kita berusaha semaksimal mungkin. Yang penting menambah aja hafalan. Menambah terus hafalan. Itu sebisa mampu kita. Menambah hafal, menambah membaca. Jadi ada wirid untuk membaca. Ada wirid untuk menghafal. Jadi maksudnya ada waktu untuk membaca, sisihkan khusus. Jadi kita ini sebetulnya ngatur waktu aja. Waktunya dagang. Waktunya kerja. Waktunya sholat, waktunya menghafal. Jadi dibagi aja dalam 24 jam itu, dibagi. Waktunya tidur, jangan sampai tidak tidur. Semua ada haknya, semua. Pokoknya dibagi aja, jangan sampai ada yang kosong. Gitu. Waktu sama anak,
Waktu sama istri, pokoknya ada waktu kita bermain, bergurau sama. Waktu jalan-jalan aja, biasa aja. Tapi kita atur, ada waktunya. Nah itu, kita itu begitu. Insya Allah nggak ada yang sia-sia. Karena kita beriman kepada Allah. Semuanya insya Allah bermanfaat. Ya. Jadi saya ingin mengoreksi, jangan bertanya melalui penting. Kerjakan dua-duanya aja. Ya. Karena itu bukan ditanyakan untuk lebih penting, nggak ada. Jadi seringkali saya mendengar sekarang ini pertanyaan yang salah. Mana lebih afdol? Nggak ada lebih afdol. Semuanya afdol. Semuanya amal soleh afdol. Gitu. Jadi kadang-kadang berkata tuh lebih muslim. Enggak. Semuanya kita muslim, insya Allah. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan mengatakan yang berjenggot lebih muslim. Enggak, sama saja. Dia mungkin dapat pahala jenggot aja. Karena itu sunnah. Yang cingkrang lebih muslim. Enggak juga. Dia mungkin pahala cingkrangnya aja. Jadi jangan merasa bahwa dirinya paling sunnah. Jangan begitu. Tidak boleh kita. Kita ya, itu amal-amal sunnah yang pahalanya dikerjakan. Tidak dikerjakan, nggak ada pahala, itu aja bedanya. Bukan lebih muslim, lebih soleh, lebih hijrah. Enggak. Sama aja. Jadi jangan mengaku-ngaku begitulah. Udah, kita semuanya sama-sama hamba Allah. Udah, nanti yang lebih amalnya dia lebih banyak, pahalanya gitu aja. Tidak ada yang lebih muslim, lebih soleh, enggak. Semuanya tangan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ya, makasih. Baik, terima kasih Abi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjalin silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi? Kami sudah berusaha mendatangi, meminta maaf, namun mereka tidak mau memaafkan. Ini sudah berjalan hampir 5 tahun. Ya. Walau kunta fadwan walidul qalbi lang fadlu min haulik. Jangan marah. Tetap kasih sayang. Dia menolak kita karena marahnya dia, dosa-dosanya dia. Jangan balas dosa dengan dosa. Terus kita hanya memaafkan, terus kita hanya minta maaf. Jika sudah minta maaf, sudah menyelesaikan, dia tidak mau, urusan dia. Yang penting dalam hati kita tidak ada benci, tidak ada sakit hati. Karena kita bawa kembali kepada Allah adalah hati. Makanya jangan sampai hati kita kotor. Sudah. Kita sudah minta maaf, kita sudah datangi, sudah selesaikan, dia tidak mau, urusan dia. Yang paling penting kita tetap bersih, tetap patuh kepada Allah, tetap cinta karena Allah. Kalau memang kita punya hak yang harus kita penuhi, kita punya kewajiban berarti harus kita penuhi. Kita punya hutang, bayar hutangnya. Segera, jangan didolimi orang lain. Ya, kalau kita mendolimi, ya kita dosa. Kita minta maaf, tidak dimaafkan, urusan dia. Kalau kita punya hutang, bayar hutangnya. Itu hak dia, bayarkan. Jangan sampai berlama-lama. Nah, seperti itu kita bersikap. Jangan membalas dosa dengan dosa yang sama. Jangan membalas kemarahan dengan kemarahan yang sama. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Yang kita menjadi tenang, kembali kepada Allah. Hati kita bersih. Itu saja kita. Hanya itu yang kita bisa miliki. Hanya itu kita bisa bawa ke akhirat. Tidak bawa apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kita hanya bawa hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang kita bawa ke akhirat adalah hati yang bersih. Itu yang kita bisa selamatkan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Baik, selanjutnya, bagaimana caranya khusyuk dalam sholat? Cara khusyuk dalam sholat, pertama, biasakan sholat sunnah sebelum sholat. Biasakan berzikir sebelum sholat. Jangan langsung dari pekerjaan langsung sholat. Beri jeda waktu antara sholat dengan pekerjaan. Jangan langsung dari mikir-mikir pekerjaan langsung sholat. Enggak. Hentikan dulu pekerjaan itu. Dan baru kita berzikir, sholat sunnah, baca Quran, baru sholat. Makanya jangan biasakan sholat sempit-sempit. Biasakan menunggu sholat. Makanya orang yang berwudu menunggu sholat dapat pahala seperti sholat itu sendiri. Itu untungnya. Terus yang kedua,
jatahin waktu sholat. Jangan dianggap sholat ini samping. Bahwa ini waktu untuk sholat, bukan waktu bekerja. Cut pekerjaan itu. Ini waktu sholat. Orang yang merasa bahwa ini waktu kerja, dan dia merasakan terganggu oleh sholat, tidak akan pernah khusyuk. Seharusnya kita harus sadar bahwa ini waktu sholat, bukan waktu kerja. Hentikan pekerjaan apapun. Dalam perang saja, Allah perintahkan sholat ketika perang. Itu terancam loh. Terancam. Ada sholat khauf namanya. Lagi dalam keadaan damai, hanya transaksi, hanya apa. Udah jangan terganggu. Hentikan itu. Semua hentikan. Cut. Ini waktu sholat. Kalau kita sadar bahwa seperti ini, insya Allah kita akan nikmat sholat itu. Yang membuat orang tidak khusyuk kenapa? Karena dia merasa bahwa datangnya sholat mengganggu pekerjaannya. Ini yang membuat tidak khusyuk. Seharusnya dia merasakan bahwa this is the time of prayer. Ini waktu sholat. Aku hentikan semua pekerjaan. Justru pekerjaan mengganggu sholat ini. Begitu. Jadi jangan dijadikan pekerjaan sebagai asas, sebagai dasar. Tapi sholat sebagai utama di atas semua itu. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa sholat ini program Allah. Waktunya sudah Allah tentukan sejak Allah sebelum menciptakan langit dan bumi. Program kita yang buat. Maka jangan sampai program kita mengalahkan program sholat. Karena ini Allah yang menentukan waktu sholat. Kita baru buat sekarang waktu kerja. Jangan mengganggu waktu kerja ini, ganggu sholat, jangan. Nah, yang membuat tidak khusyuk kenapa? Dia merasa terganggu sholatnya. Dia merasa bahwa lebih awal daripada waktu sholat. Enggak. Kita baru ada. Kita baru mengadakan itu. Jangan dianggap Allah baru mengadakan. Enggak. Allah telah mengadakan program ini sejak sebelum menciptakan langit. Jauh lebih penting dari pekerjaan kita semua. Saat ini kita kerja, enggak apa-apa. Ada pekerjaan lain. Selain itu juga ada banyak. Tetap kita sholat pada waktunya. Terima kasih. Selanjutnya, Ustadz, doa apa yang kita ucapkan agar penjualan kita dilancarkan dan dimudahkan kesembuhan? Baca istighfar. Baca istighfar. Ini la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca terus. Yang lipat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ini baca ini zikir. Ini teman-teman saya suruh cerita kepada teman-teman. Abi Amir punya buku saku. Nanti saya kirim ke Mas Jos. Jadi infaknya hanya 10.000. Jadi ini baca jadikan zikir pagi, zikir sore. Amalkan terus. Nah, di dalamnya itu ada dibagi dua. Satu zikir, separuhnya daftar amal soleh. Saya minta teman-teman semua bercerminlah nih, tentang amal soleh kita. Ada 50 amalan Nabi, saya ringkas di situ. Setiap hari buka ini buku ini, lihat checklist apa yang belum dikerjakan. Kalau sudah semua dikerjakan, itu aman sudah. Itu 50 amalan Nabi setiap hari. Saya kumpulkan di situ, alhamdulillah, jadi buku saku. Insya Allah ini bagus kalau jadikan buku handbook teman PPQ, Masya Allah, itu kita bisa bertahan. Dikir pagi, dikir sore, baca terus-menerus. Insya Allah. Ini apapun, di situ ada hadis-hadisnya. Saya bikin catatan kaki, saya cek semua hadis itu. Ada hadisnya, termasuk melancarkan rezeki, semua itu di situ ada semua. Insya Allah, teman-teman, kalau istiqomah ini amalkan. Di situ cara-caranya ada doa pagi sore, ada baca pagi saja, ada baca sore saja, itu semua. Yang lain dibaca pagi sore. Itu khusus. Memang ini sudah terkenal, tapi saya tahqiq. Dan saya tambah di belakangnya itu, yaitu daftar amal soleh. Kita cek list aja. Insya Allah kalau itu dikerjakan, kita insya Allah dengan penuh keikhlasan. Nanti insya Allah hubungi Mas Jos, bisa saya minta tolong ke Mas Jos. Kalau memang ada teman-teman yang mau, nanti saya kirim. Gimana caranya saya nggak tahu, nanti mungkin bisa diatur. Nah, yang jelas begini. Langsung pesan Abi. Langsung pesan 2.000 buku Abi. Insya Allah, semoga memudahkan insya Allah. Alhamdulillah. Nanti kita chat Abi, makasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Ini teman-teman semua. Jadi ini adalah merupakan bekal kita. Ini yang dibaca Nabi tiap hari. Ini Nabi baca tiap hari. Hadisnya lengkap semuanya. Ada 3 kali, ada 4 kali, ada 100 kali. Ikuti aja. Gini teman-teman. Zikir itu ada waktunya. Ketika pagi hari ini zikirnya. Sore ini zikirnya. Jangan diubah-ubah. Nabi begitu hidupnya. Maka kita teratur hidup.
hidup teratur. Jadi rezeki lancar. Kenapa? Karena memang kita ngikuti aturan hidup ini. Nah, kita buka dengan zikir, tutup dengan zikir. Masya Allah. Benar, saya yakin teman-teman semua. Pokoknya di situ ada istighfar, ada zikir, pokoknya lengkap itu sudah. Tinggal baca aja, tinggal baca. Bagi yang belum baca bahasa Arab, di situ ada literasinya. Terus baca sebelum teman-teman baca zikirnya, baca di catatan kaki manfaat masing-masing doa. Mengapa? Karena cara istiqomah kita harus tahu manfaat masing-masing zikir. Kalau kita sudah baca manfaat masing-masing zikir, manfaat ini, kita akan istiqomah. Karena kita yakin ini dari Allah dan Rasulnya. Maka kita akan istiqomah itu. Jadi kita membaca bukan karena siapa-siapa, bukan karena Abi Amir, bukan. Tapi ini petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Aku ikut. Benar. Kita akan istiqomah konsisten. Nah, ketika sudah kuat itu manfaat kita pahami, kuasai, nah kita tinggal checklist aja. Checklist di belakang itu dibuka setiap hari buku ini handbook nih. Bawa kemana-mana bawa. Dan kita jadikan cermin. Ini apa yang belum dikerjakan hari ini? Ini belum dikerjakan, ini belum dikerjakan. Nanti terus sampai di checklist sudah checklist semuanya aman setiap hari, kita insya Allah itu sudah. Sekarang ini buku memang selalu Abi ceritakan kepada teman-teman, Pak Ustadz nih, aku yang masuk surga Pak Ustadz. Oh, saya repot memberikan nasihat itu. Akhirnya saya buat buku saku ini sebagai bekal. Hanya 2 kita kuncinya. Zikir, amal. Zikir, amal. Nah ini separuhnya zikir, separuhnya amal. Itu semua. Jadi pastikan teman-teman semua daftar amal itu sudah kita checklist. Maksudnya apa? Setiap hari kita terjamin itu. Kalau sudah terjamin semuanya itu insya Allah kita aman. Kalau masih nih kita ketimbang nanti dihisab di akhirat, mending kita menghisab kita sekarang. Dengan cara apa? Checklist. Maksud itu checklist. Nah, insya Allah dengan cara itu kita berkah. Semua berkah. Terima kasih Mas Jos telah memesan buku ini. Insya Allah kita langsung antar kemana saya nggak tahu. Nanti diberitahukan. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Bi. Bagaimana cara mengajak orang tua yang belum mau menjalankan sholat? Mengajak orang tua yang belum memakai sholat. Ini caranya. Kalau ada ustadz di situ, ajak orang tua ketemu ustadz. Kalau tidak ada ustadz, bisa ngobrol sama saya misalnya pakai Zoom atau pakai WhatsApp. Aja, ayah, ibu, ini ada ustadz. Bisa nggak dengerin ini guru saya ini misalnya gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol dari situ. Kita cerita-cerita kayak ngobrol. Pakai HP, pakai apa, pakai Zoom, silahkan ngobrol. Insya Allah mudah-mudahan bisa ada pemahaman. Ya, kita nggak tahu, kita namanya ikhtiar kan. Sebab begini, kalau yang menasihati anak itu ada dengar biasanya. Seperti suami istri. Itu biasanya nasihat suami nggak dengar oleh istri. Bukan istri bandel, bukan. Memang karena kita bersama-sama. Istri mengatakan kata-kata, suami nggak dengar biasanya. Kenapa? Karena sudah satu rumah, kita biasa gitu. Tapi kalau orang lain biasanya dengar. Nah, itu saja mungkin ajak dia. Terus itu kita doakan, kita ikhtiar, kita doakan. Gitu. Kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol gitu. Ini ada ustadz nih Bu, pengen ngobrol sama ibu atau sama bapak yang nggak sholat gitu kan. Nanti kita ingat setelah perlahan-lahan cerita tentang keutamaan sholat, mengapa ada sholat dan sebagainya. Nanti kasih pemahaman. Nanti ceritakan aja pancing-pancing. Ayah, coba tanya ini sama ustadz. Ya, Abi Amir nih yang sering tampil di TV nih. Apa? Coba apa manfaat sholat misalnya? Kenapa kita wajib sholat misalnya? Coba tanyakan ayah. Nanti dia tanya, nanti saya jawab. Kayak gitu. Mungkin dengan cara itu insya Allah bermanfaat. Karena ini sering begitu. Saya hampir tiap hari menyelesaikan masalah ini dengan lewat telepon. Mereka memang butuh orang ketiga. Hidup ini butuh orang ketiga. Seperti konflik suami istri. Itu seringkali nggak selesai berdua. Datang ke pihak ketiga untuk menyelesaikan itu. Insya Allah dengan cara itu kita bisa menyelesaikannya. Semoga berkah insya Allah. Baik, terima kasih Abi. Sudah 14.28. Mungkin ditutup dengan doa Abi Amir. Ya, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Jos. Terima kasih Mas Po. Semua insya Allah kita semua berkah insya Allah karena kita selalu bersama-sama di jalan Allah Taala. Semoga Allah berkahi rezekinya, Allah mudahkan semua penghasilan teman-teman. Semoga Allah mudahkan usaha teman-teman semua karena teman-teman telah mencari nafkah yang halal, mencari cara-cara yang halal. Insya Allah ini semua rezeki dari Allah dan mudah-mudahan teman ridho dengan apa yang Allah berikan. Ridho dengan Allah berikan. Pokoknya ridho. Rumusnya ridho.
ridho dengan apa yang Allah berikan. Usaha kita wajib, tapi jangan ngoyo, jangan ngebet, jangan sampai ke tingkat kecewa sama Allah ketika nggak dapat. Nggak usah, biasa saja. Kita tetap berusaha maksimal. Datang rezekinya itu pada waktunya. Ada waktunya rezeki datang, ada waktunya tidak datang. Itu dunia begitu. Makanya kita jalanin aja, terus berdagang, terus berjualan, terus dengan sepenuh hati. Pokoknya kita berusaha. Lakukan. Apalagi sekarang kita mungkin caranya salah, mungkin tanya nanti dibimbing oleh Mas Jos mungkin ya. Ada cara-cara tersendiri. Makanya misalnya gini, niat kita baik, benar. Kita mau mengasih hadiah kepada seseorang, iya. Tapi mungkin dia menolak hadiah kita. Kenapa? Karena cara kita salah. Misalnya hadiah itu kita lemparkan ke mukanya, ya jelas dia marah kan. Nah sama, mungkin kita niat baik, tapi mungkin caranya yang perlu diperbaiki sehingga kita bisa mendapatkan apa yang berhak bagi kita. Nah itu dia, cara penting dalam hidup. Karena cara itu termasuk bagian daripada teknis. Di sholat ada syariatnya, ada caranya. Nah makanya sholat yang caranya salah ditolak oleh Allah. Nah sama berdagang juga begitu. Jadi ada caranya. Jadi berdagangnya halal, barangnya halal. Tapi caranya perlu belajar, ada ilmunya di situ. Cara berkomunikasi, cara memulai berbicara, cara menawarkan, itu semua ada caranya. Nah, dengan cara yang baik, insya Allah kita akan mudah dapat. Cara yang strategis membantu kita untuk mendapatkan lebih. Misalnya, Nabi berdakwah di Mekah. Iya, benar, Nabi berdakwah di Mekah. Tapi kan waktu itu kondisinya nggak kondusif. Disiksa, dibantai. Nah, akhirnya ikut sedikit-sedikit. Ikut dibunuh. Yang ikut dibunuh. Nah, akhirnya apa? Ini pakai cara yang kedua. Apa? Hijrah. Begitu Nabi hijrah, caranya ini yang benar. Akhirnya udah Islam masuk. Orang masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang datang berbondong-bondong. Jadi sama. Jadi kita kalau ketemu caranya, langsung keuntungan itu akan banyak, berlimpah. Nah, itu ketemu caranya. Makanya kalau gagal satu, nanti konsultasikan caranya. Gagal lagi, cari caranya lagi. Begitu terus menerus. Kita suka ngobrol apa cara-cara teman-teman yang dilakukan. Jadi kita perlu sharing di antara kita cara keberhasilan. Jadi masing-masing punya sukses story. Punya cara itu. Kata Allah apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kamu ceritakan pengalaman kamu yang punya sukses story. Sehingga nanti cara-cara itu menjadi panduan bagi temannya. Sehingga dia juga berhasil. Itu yang harus kita pahami. Semua berkah. Makasih teman-teman semua. Jazakumullah khairan. Sukses PPQ semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallah khairan katsiran. Pamit ya. Api. Ya, Api. Terima kasih. Ya, Api Amir. Makasih Amir, makasih. Makasih Mas Agil, Mr. Jos. Jazakillah khair Abi, Mr. Jos. Syukron, Abi Amir. Assalamualaikum.